Suatu hari di Perancis, terlihat upacara pemakaman baru aja selesai. Ketika acara bubar dan orang-orang pergi, ada satu bocil yang masih terus-menerus menaburkan bunga ke atas makam. Seakan seperti masih belum terima, kenapa ibunya pergi meninggalkannya terlalu cepat. Sang ayah kemudian menyuruh si bocil pulang. Di mobil, meski tahu kalau kondisi putranya sedang sangat sedih, dan butuh sekali sosok ayah untuk menguatkan, ayah justru malah menyuruh pulang ke rumah duluan, karena dia ada jadwal rapat penting di kantor. Tanpa mengeluh sedikit pun, dengan ekspresi dingin, si bocil cuma diam dan menurut. 1 tahun berlalu, di suatu bazar, terlihat ada seorang pria bernama Semi, sedang sibuk menawarkan barang dagangannya ke para pengunjung. Meski kondisinya disabilitas, tak bisa memakai tangan kanan, tapi Semi tak pernah meminta-minta. Dia jago banget jualan. Walaupun barang yang ditawarkan barang aneh, yaitu teko berkepala dua. Tapi gara-gara pintar ngomong, hari itu dagangan Semi laris manis. Sayangnya di tengah jual beli, mendadak beberapa petugas polisi datang menyita seluruh barang dagangan Semi, karena dianggap barang impor ilegal. Sepulangnya ke apartemen, Semi pusing, memikirkan bagaimana cara melunasi hutangnya, sebesar 3.000 euro, sedangkan semua uang tabungannya sudah dia gunakan, untuk mengimpor ratusan teko berkepala dua tadi dari luar negeri. Semi kecewa, kenapa polisi tega menghukum pedagang kecil sepertinya. Tak lama kemudian, istri Semi bernama Alice pulang. Setelah mendengar cerita suaminya, Alice syok. Padahal mereka sedang butuh sekali uang untuk merenovasi apartemen, sekaligus untuk biaya kelahiran anak pertama mereka. Keesokan harinya, di rumah yang sangat megah, terlihat si bocil dan ayah sedang sarapan bareng si bocil bernama Alex. Sementara ayahnya bernama Philip. Philip di situ bertanya, Alex mau minta hadiah apa untuk ulang tahunnya yang ke-11 besok? Dengan dingin, Alex menjawab, dia tak mau apa-apa. Semenjak sang ibu meninggal, senyum di wajah Alex seakan telah hilang. Tak ada satupun hal di dunia ini yang bisa membuat Alex tertarik. Dia selalu menyendiri, tak punya teman, tak punya keinginan. Di sisi lain, di kantor agensi penyalur pekerjaan, Semi bertanya pada staf di sana, apakah ada lowongan kerja yang bisa menerima orang disabilitas. Sepertinya waktu memeriksa daftar lowongan, ada satu lowongan yang cocok untuk Semi, yaitu Satpam Mall. Tanpa pikir panjang, Semi pun mengambil lowongannya. Dan malam itu juga, di shift malam, Semi langsung bekerja. Il fait à chercher un vrai travail. Faust tes vraiment cool. Japercie. Oles routiers. Quelqu'un mainten din SRJ vice filer venir. Paginya, Alex datang bersama para bodyguard serta direktur mall. Direktur mall berkata, kalau hari ini, Philip telah menyewa seluruh mall. Khusus untuk Alex, sebagai hadiah ulang tahunnya. Waktu lagi jalan, ngelihat-lihat, ada sesuatu di toko mainan yang menarik perhatian Alex. Pas dipantengin, mereka semua ngelihat, Semi lagi ketiduran. Ketika Semi bangun dan melihat ada direktur mall, dia panik terus langsung pura-pura kerja. Pas mau turun, celananya nyangkut. Saat bodyguard Alex mencoba membantu, gara-gara nggak bisa diam, Semi malah nggak sengaja nonjok mereka. Bahkan sampai nyemprotin gas air mata. Melihat tingkah kocak Semi, tiba-tiba Alex bilang ke direktur mall, kalau dia mau ngebeli. Satpam itu direktur pun kaget. Lalu berusaha menjelaskan, manusia bukan barang yang bisa dibeli. Tapi waktu Alex ngancam akan ngadu ke bapaknya, direktur akhirnya menuruti keinginan Alex. Direktur kemudian mengajak Semi bicara berdua. Dia menawarkan Semi kerja lembur, menemani Alex main seharian, dengan bayaran 1.000 euro, atau 16 rupiah juta. Meski bingung, tapi karena butuh uang, Semi pun menerima tawaran barusan saat mereka berdua nyamperin Alex. Alex minta mainannya dimasukin ke box.
Mendengar itu, Semi protes ke direktur. Bukannya tadi dia cuma disuruh nemenin main doang. Kenapa jadi dimasukin ke box dia? Ini orang bukan barang. Direktur lalu menjelaskan, nggak ada yang boleh nolak permintaan orang terkaya di Perancis. Asal Semi tahu, bocil itu adalah bos dari segala bos. Berapapun uang yang Semi minta, pasti dia kasih, asalkan Semi mau dimasukin ke box. Semi di situ bilang, buat ngelunasin utangnya. Dia butuh uang 3.000 euro. Tanpa pikir panjang, direktur setuju. Terus langsung memerintahkan stafnya, bungkus nih orang. Bukalah. Ketika keluar dari box, Semi kagum melihat kamar Alex. Pintunya bisa kebuka otomatis. Koleksi mainan yang sangat banyak. Dan dekorasi kamarnya canggih banget. Seperti berada di luar angkasa. Alex kemudian mengajak Semi turun ke ruangan bawah. Karena kebanyakan nanya, si bodyguard botak lalu melemparnya ke perosotan. Di bawah lagi-lagi, Semi kaget ternyata. Alex punya ruangan timezone sendiri. Di tengah kekaguman, Alex mengajak Semi main hoki meja. Awalnya Alex menang 2-0, tapi pas Semi mulai serius, dia berhasil balikin skor dan menang 23. Karena kesal, Alex pun ngajak Semi main yang lain. Les Salons de Musique. Grand Salon. La Salle de Cinéma. La Corcaille. Saat Philip baru pulang, bodyguard melapor sambil menunjukkan video unboxing Semi yang tadi dia rekam. Melihat anaknya memperlakukan orang lain seperti mainan, Philip pun menyuruh si bodyguard menghapus videonya. Jika sampai rekaman video itu tersebar, bisa gawat di dalam waktu Semi dan Alex lagi main. Polisi-polisian, Philip datang menyapa, lalu mengajak makan bareng. Di meja makan, meski segalanya terlihat mewah, namun Semi bingung kenapa suasananya sepi banget. Bahkan Philip udah makan duluan tanpa bilang selamat makan. Ketika mencicipi makanannya, Semi sampai nangis. Saking enaknya, dia tak menyangka bagaimana bisa Philip dan Alex makan makanan seenak ini setiap hari. Tapi keluarga mereka kelihatan tak bahagia. Selesai makan, pelayan membawakan kue, lalu Philip mengucapkan selamat ulang tahun. Semi makin bingung. Jangankan tepuk tangan, senyuman aja nggak ada. Setelah merayakan ulang tahun Alex, di luar Semi menandatangani surat pernyataan untuk tak memberitahu kejadian hari ini pada siapapun, lalu mengambil bayarannya. Waktu mau pulang, mendadak Philip memanggil Philip, meminta Semi tetap tinggal dan menemani anaknya main. Ia cerita semenjak ibunya meninggal, Alex berubah jadi anak pemurung. Tak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa membuat anaknya tertarik. Padahal dia sudah berusaha membelikan berbagai macam hal. Meski menjadikan orang sebagai mainan adalah hal aneh. Tapi baru kali ini, dia melihat Alex tertarik pada sesuatu. Sayangnya, Semi menolak karena tugasnya di sini telah selesai tadi. Dia rela dijadikan mainan, cuma demi melunasi hutangnya sebesar 3.000 euro. Jika bukan karena utang, dia tak mungkin mau. Bagaimanapun juga, dia tetap manusia yang punya harga diri, dan tak akan pernah mau dijadikan mainan. Tapi pas mau pergi, Philip bilang gimana kalau Semi digaji 14 euro ribu. Atau 200 rupiah juta setiap minggu. Mendengar tawaran itu, malamnya Semi nemenin Alex lagi. Melihat kecanggihan hologram di kamar Alex, Semi begitu kagum. Alex di situ sedang membuat video untuk channel YouTube-nya.
Selesai mengupload video, Alex lalu naik ke kasur dan tidur. Waktu tahu kalau kasur Alex bisa melayang, Semi kebingungan. Setelah lampu kamar dimatikan, karena tak bisa tidur, Semi pun jalan-jalan keluar. Saat baru turun tangga, dia merasa aneh, kenapa ada toilet di depan pintu utama. Pas mau ngencing, tiba-tiba Philip muncul. Philip bilang, barang yang mau Semi kencingin itu bukan toilet, tapi karya seni senilai 2,0 euro 0, atau 32 miliar rupiah. Philip lalu mengajak Semi melihat-lihat koleksinya. Ada patung zebra nyungsep senilai jutaan euro, dan barang-barang aneh lainnya. Sambil jalan, Semi cerita, sekarang istrinya sedang hamil besar. Mungkin sebentar lagi akan melahirkan. Semi bertanya pada Philip, bagaimana rasanya saat pertama kali menyaksikan bayinya lahir ke dunia? Mendengar itu, Philip hanya menjawab, dia tak merasakan apapun. Baginya, menjadi seorang ayah tak semudah yang dibayangkan. Menjadi ayah sangat sulit. Pagi hari waktu baru bangun, pelayan memberitahu kalau hari ini Sam boleh pulang dulu untuk mengambil baju-bajunya di rumah. Semi kemudian diantarkan supir. Sesampainya di apartemen, para tetangga berkumpul menyambut kedatangan Semi. Ini memang terkenal baik pada semua tetangganya. Melihat dia datang naik mobil mewah, para tetangga jadi makin heboh. Dalam apartemen, Alice ngambek kenapa suaminya menghilang 2 hari tanpa kabar. Karena sudah tanda tangan surat perjanjian untuk tak membocorkan kejadian di rumah Alex, Semi pun terpaksa mengarang cerita bohong. Namun meski sudah berkali-kali dijelaskan kalau dia dapat pekerjaan baru, Alice masih tetap tak percaya. Ketika melihat suaminya pakai baju bagus, wangi dan mendadak mengemasi barang-barang, Alice nangis. Dia yakin suaminya pasti selingkuh. Semi lalu pamer. Dia memerintahkan supir buka tutup pintu mobil. Si supir pun buka tutup pintu mobil, sesuai perintah. Semi cerita, sekarang dia punya banyak anak buah. Tapi Alice masih belum percaya, bisa aja supir itu teman yang udah diajak kerja sama. Oke Semi. Kemudian memerintahkan temannya buka tutup pintu mobil, kayak si supir tadi. Itulah bedanya, teman sama supir. Karena masih belum percaya juga, Semi lalu menunjukkan cek senilai 10 euro ribu. Sebagai bukti kalau dia benar-benar kerja dan dapat gaji. Semi menyuruh Alice, beli apa aja yang dia mau pakai. Uang itu pokoknya habisin sesuka hati. Mendengar ucapan suaminya, Alice akhirnya tersenyum percaya. Sore hari waktu mau balik kerja, Semi kaget melihat Alice dan para tetangganya sedang demo. Mereka demo sambil meneriakkan nama Philip. Ternyata para tetangganya itu adalah mantan karyawan di salah satu pabrik Philip yang baru aja di PHK. Beruntung mereka semua belum tahu kalau sekarang Semi kerja di rumah Philip. Setelah menyapa, Semi pun lanjut jalan. Di timezone pribadi, ketika sedang santai, Semi bertanya pada Alex, besok mau main apa lagi? Dengan santainya, Alex bilang, besok dia ingin main kejar-kejaran besok Semi. Akan jadi kelinci, dan dia harus lari dari kejaran anjing pemburu. Anjing yang Alex maksud adalah anjing sungguhan. Mendengar itu, Semi langsung menemui asisten Philip. Lalu protes, dia di sini memang dibayar untuk jadi mainan Alex. Tapi dia tak sudi, jika sampai dijadikan mainan anjing. Apa yang Alex minta sudah keterlaluan. Bocil itu anak manja, tak punya adab. Pantas saja, selama ini tak ada orang yang mau berteman dengan Alex. Tanpa sadar, dari lantai atas, Alex mendengar seluruh ucapan Semi. Keesokan paginya, demi pekerjaan, walaupun berat, Semi terpaksa tetap menuruti keinginan Alex. Namun ketika dia ditembaki dan digigit anjing-anjing, Semi akhirnya menyerah. Ia muak dengan semua permintaan aneh Alex. Mulai detik ini, dia memutuskan berhenti. Setelah Semi pergi, Philip berkata, Alex baru aja
menghancurkan hati mainannya. Sore hari di apartemen, Semi kaget. Ternyata seluruh uang yang kemarin dia berikan sudah habis tanpa sisa sama sekali. Alice menggunakan uang itu untuk membeli mesin cuci baru, TV baru, renovasi apartemen. Dan sisa uangnya, dia gunakan untuk membantu mendanai perjuangan teman-temannya yang sedang demo di depan pabrik. Philip mendengar cerita barusan, Semi terdiam lemas. Malamnya ketika istrinya tidur, Semi merenung. Sekarang uangnya sudah habis. Padahal sebentar lagi bayinya lahir. Di tengah renungan, tiba-tiba Semi melihat bayi dalam perut Alice seperti bergerak. Demi si bayi, esok hari Semi akhirnya memutuskan menelan harga dirinya dan merelakan diri untuk dijadikan mainan Alex lagi. Dalam kamar, waktu Semi menyapa, Alex terlihat masih ngambek. Agar suasana mencair, Semi pun mengajak Alex main. Tuveus Verley Melin. Di tengah acara, Philip menyuruh semua tamu diam. Ini pertama kalinya dia mendengar putranya bisa tertawa lagi semenjak istrinya meninggal. Sore hari di balkon rumah, waktu Alex mengajak Semi main lagi, Semi menyuruh Alex istirahat sebentar, sambil menikmati indahnya pemandangan sore. Semi menasehati, agar Alex harus bisa lebih menikmati hidup sebelum ajal menjemput. Mendengar kalimat barusan, Alex seperti mengingat sesuatu, kemudian lari ke hutan. Ketika Semi mengejar, ternyata di tengah hutan ada rumah pohon. Di atas Alex murung, sambil terus memandangi foto sang ibu. Alex cerita ke Semi, sebenarnya alasan dia marah pada ayahnya adalah karena dulu, waktu ibu sakit parah dan divonis dokter tak akan bisa sembuh, bukannya membiarkan tetap di Perancis. Ayah justru malah membawa ibu berobat ke rumah sakit luar negeri, akibat keegoisan Philip. Dan gara-gara terpisah jauh di luar negeri, Alex jadi tak sempat menemani detik-detik terakhir ibunya meninggal. Melihat kesedihan bocil itu, Semi mencoba menghibur Semi cerita. Setiap kali merasa sedih, biasanya dia selalu menghabiskan waktu membaca buku kesukaannya, yang berjudul Kesatria Pohon. Walaupun ceritanya terkesan cerita anak-anak, tapi cukup seru untuk dibaca orang dewasa. Ia lalu menceritakan bagaimana kisah si Satria Pohon dalam buku itu. Mendengar cerita Semi, Alex akhirnya tersenyum lagi. Agar tak sedih berlarut-larut, mereka berdua kemudian main kesatria-kesatriaan. Kaut moi bin maun petet pepere. Sast la tempe. El que la faire clochard arrivera te destabiliser. Louis de Sade. Malamnya ketika Alex tidur, Semi menelpon Alice untuk memberi kabar. Alice pun tersenyum dan mengatakan kalau anak mereka nanti pasti akan bangga punya ayah hebat seperti Semi. Pagi hari saat kembali ke rumah, Semi bertemu Philip, yang kebetulan baru mau berangkat kerja. Sambil bercanda, Semi mengajak Philip buka sepatu, terus nyeker di rumput, karena rasanya geli-geli enak. Dengan senang hati, Philip pun menolak. Semi melapor, Philip tak perlu khawatir. Sekarang Alex sedang tidur nyenyak di rumah pohon. Semi bilang, sebenarnya bocil itu butuh sekali sosok ayah. Jadi kalau bisa, Philip harus lebih sering menghabiskan waktu bersama Alex. Kebetulan nanti malam ada jadwal pertandingan bola Perancis lawan Spanyol. Jika tak sibuk, Philip bisa datang untuk nonton bareng. Mendengar itu, dengan sombong, Philip menjawab, orang seperti Semi tak pantas menasehatinya. Melihat sifat keras kepala Philip, Semi cuma bisa istighfar. Sore hari di kantor,
Saat sedang rapat Philip terus melamun. Ia kepikiran ucapan Semi tadi pagi. Malamnya terlihat Semi, Alex bodyguard, serta para pelayan sedang asik nonton bola bareng antara Perancis lawan Spanyol. Karena pertandingannya seru banget, mereka pun tegang sampai teriak-teriakan. Di tengah keseruan, tiba-tiba Philip datang. Seketika suasana langsung hening total. Laip lalu menyuruh mereka melanjutkan acara nonton. Barengnya karena dia kesini cuma mau ikutan nonton. Saat Philip ikut nonton, orang-orang yang tadinya berdiri jadi pada duduk rapi. Gak ada yang berani bersuara sama sekali. Cuma Alex sama Semi doang yang teriak-teriakan. Waktu Perancis ngegolin, melihat Alex memeluk Semi, Philip pun mengajak Alex pelukan juga. Tengah malam, karena nggak bisa tidur, Semi menyusup ke dapur untuk mengambil roti-roti. Tapi pas mau balik ke kamar, dia kepergok Philip. Philip kemudian mengajak Semi ngobrol santai meski agak gugup. Di obrolan santai itu, Semi bilang kalau Philip orangnya terlalu kaku. Ia meminta Philip menunjukkan ekspresi wajah seandainya baru aja dapat uang 1 miliar euro. Philip pun menunjukkan ekspresi wajahnya oke. Gimana kalau seandainya baru aja kehilangan uang 1 miliar euro? Philip pun menunjukkan ekspresi wajahnya lagi. Semi bingung, kenapa Philip punya rumah mewah, ratusan mobil, ribuan karyawan, tapi cuma punya satu ekspresi wajah yang datar. Bila semua ekspresi Philip sama, maka orang-orang di sekitarnya tak akan tahu apakah Philip sedang sedih, marah atau senang. Mereka pasti akan salah paham. Bahkan tadi waktu nonton bola bareng, hanya sekedar memeluk anaknya sendiri aja. Pilih pekeku banget. Semi kemudian mengajari bagaimana cara berpelukan yang baik dan benar. Pertama, pelukan itu bukan cuma saling merangkul tangan aja, tapi juga harus sampai bersentuhan badan. Setelah bersentuhan badan, Philip harus menarik nafas dalam-dalam untuk menikmati sensasinya. Saat mengikuti arahan Semi, Philip merasakan perbedaannya. Pas lagi enak-enaknya pelukan, tiba-tiba ada pelayan mergokin tuh bocah berdua. Biar nggak salah paham, mereka pun bubar. Di kamar ketika sedang tidur, Alex terbangun gara-gara mimpi buruk. Karena ketakutan, ia lalu pindah tidur satu kasur dengan Semi. Pagi harinya, waktu mau jogging, Philip teringat saran Semi semalam. Ia kemudian mencoba tersenyum dan menghampiri dua tukang kebunnya. Sambil memasang wajah ramah, Philip menyapa salah satu tukang kebun bernama Paul. Tapi ternyata dia salah orang. Nama tukang kebun itu Lucien. Paul yang satunya lagi. Philip lalu menanyakan, bagaimana kabar putri Lucien? Lagi-lagi dia salah. Lucien anaknya, cowok yang anaknya cewek. Si Paul karena suasananya canggung. Philip pun lanjut jogging. Selesai lari pagi, ketika ingin membangunkan anaknya, Philip melihat Alex dan Semi sedang tidur satu kasur berdua. Philip sangat cemburu. Seumur hidupnya, dia tak pernah bisa sedekat itu dengan anaknya sendiri. Tak lama kemudian, setelah Semi bangun, dia iseng mencoba memainkan piano, yang biasa dimainkan almarhum ibu Alex saat masih hidup. Melihat sikap kurang ajar Semi, apalagi masih merasa cemburu soal tadi, Philip pun marah besar. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Philip memecat Semi dan mengusirnya dari rumah. Si bodyguard botak lalu melempar Semi keluar. Dia terlihat senang, akhirnya Semi dipecat juga. Selama ini, dia sudah muak dengan tingkah laku kurang ajar Semi. Tak lama kemudian, di tengah jalan, dari belakang, Alex menyusul. Semi naik mobil mininya. Alex bilang, jika Semi pergi, maka dia juga akan pergi. Meski Semi sudah berusaha menyuruh Alex pulang, bocil itu tetap memaksa ikut. Mau nggak mau, Semi pun mengajak Alex ke apartemennya. Jai tade denaisans. Kamateis gagno loto, ohlas Chicago Bulls.
Vins tremoun amiden fans. Vins tasawir CT device montrer kamen sortes pas de la tes blind maintenance. Di sisi lain, waktu tahu kalau Alex kabur dari rumah, Philip marah. Kenapa si bodyguard tak bisa menjaga anaknya? Saking marahnya, detik itu juga si bodyguard pun dipecat. Mendengar ucapan Philip, si bodyguard kecewa. Padahal dia sudah 10 tahun bekerja di sini sih. Bodyguard lalu pergi dari sana dengan wajah penuh dendam. Sementara di apartemen, Semi memperkenalkan Alex ke istri, teman serta tetangganya. Ketika Eli sedang kerepotan dengan sigap, Alex membantu. Semenjak kehadiran Semi, sifat bocil manja nggak tahu diri itu sekarang kelihatan sudah mulai berubah lebih baik. Di meja makan, Semi menuangkan teh menggunakan teko berkepala duanya. Melihat teko unik Semi, Alex kagum Eli. Selalu bertanya tentang keseharian Alex. Karena takut pekerjaannya ketahuan, Semi buru-buru membawa Alex keluar. Di luar wajah Alex begitu bahagia. Untuk pertama kalinya, dia bisa main sama anak-anak seumurannya. Tapi waktu lagi asik main, ada bocah songong nebuli Alex dan ngajak berantem. Awalnya Semi berusaha memisahkan mereka, karena takut anak bosnya terluka. Tapi tanpa diduga-duga, ternyata Alex bisa bela diri. Setelah menghajar si bocah songong, Semi mengajak Alex kabur. Di atap apartemen, mereka berdua menikmati indahnya pemandangan sore bersama. Nggak tahu kenapa, pemandangan sore di tempat sederhana ini, bagi Alex terasa jauh lebih indah dibanding pemandangan di balkon rumah mewahnya. Di tengah perbincangan, Semi memberikan buku yang kemarin dia ceritakan, yaitu buku berjudul Kesatria Pohon. Semi mengatakan, Alex boleh menyimpan buku itu sebagai hadiah ulang tahun darinya. Alex sangat senang. Hadiah buku sederhana ini adalah hadiah ulang tahun terbaik dalam hidupnya. Setelah puas menghabiskan waktu bersama, Semi lalu mengantarkan Alex pulang sebelum larut malam. Namun di depan gerbang apartemen, mendadak Philip bersama para bodyguard-nya datang paksa Alex masuk ke mobil dan mengancam Semi agar jangan pernah berani-berani mendekati Alex lagi. Melihat si bocil pergi, Semi sedih, namun dia yakin Alex pasti akan tetap bisa bahagia dengan atau tanpa kehadirannya. Ketika berjalan kembali ke apartemen, Semi merasa aneh. Kenapa orang-orang memandanginya dengan tatapan sinis, sambil meledeknya soal video viral di YouTube. Dalam mobil, di perjalanan pulang, notifikasi di handphone Philip dan Alex berbunyi terus-menerus. Waktu diperiksa, mereka kaget melihat semua video selama Semi jadi mainan di rumah Alex telah disebarkan oleh si bodyguard botak di YouTube. Dalam hitungan jam, video itu pun viral sampai masuk berita. Bahkan dibuat parodi di mana-mana. Di apartemen, Alice menangis dan marah sejadi-jadinya. Ia kecewa kenapa selama ini suaminya berbohong. Dia benar-benar malu, punya suami yang dijadikan mainan orang kaya. Apalagi orang kaya itu adalah orang kaya jahat, yang telah seluruh tetangganya di sini. Dengan perasaan hancur, Alice meminta Semi pergi dari rumah. Dia tak mau anaknya nanti punya ayah yang tak punya harga diri dan membuat malu keluarga. Too fast faire les chat pour les riches SCDLG. Di rumah Philip, semua karyawan menonton demo besar-besaran di TV. Para warga terutama tetangga Semi marah. Mentang-mentang kaya, tak hanya ratusan karyawan. Philip bahkan sampai tega menjadikan manusia sebagai mainan anaknya. Malam hari di apartemen, Alice merasa bersalah. Di situasi seperti ini, dia harusnya bisa lebih menguatkan suaminya, bukan malah mengusir dari rumah. Eli sadar, Semi melakukan ini pasti hanya untuk mencari uang, demi membahagiakan dia dan bayinya. Pagi hari di rumah pohon,
Philip datang memanggil-manggil Alex dan menyuruhnya segera turun. Philip bilang, nanti sore dia ingin liburan ke Jepang lalu meminta Alex ikut. Awalnya Alex hanya diam, namun setelah merenung, dia akhirnya menjawab, jika ayah mau dia ikut pergi ke Jepang, maka dia minta satu permintaan. Siangnya Philip mengundang semua demonstran datang ke rumah, kemudian memberitahu bahwa Alex telah memintanya untuk membatalkan keputusan PHK perusahaan. Sebagai ayah, Philip pun mengabulkan permintaan anaknya itu. Jadi mulai besok, semua demonstran yang terkena PHK bisa kembali bekerja. Mendengar berita barusan, seluruh demonstran bersorak gembira. Di tengah kegembiraan, Alice marah. Kenapa mereka semua cuma mementingkan diri mereka sendiri, seakan lupa dengan kondisi Semi kemarin. Mereka membenci Semi karena dianggap pengkhianat, gara-gara bekerja untuk Philip. Sekarang mereka menyorakan nama Philip, tapi melupakan Semi. Alice sangat kecewa. Waktu lagi marah-marah, tiba-tiba perut Alice mules, ingin melahirkan. Orang-orang pun panik, lalu bergegas mengantarkannya ke rumah sakit. Setelah mengabulkan permintaan putranya, Philip dan Alex kemudian berangkat ke Jepang. Di perjalanan menuju bandara, Philip berkata, jika sudah besar nanti, Alex akan menjadi penerus perusahaannya. Alex menjawab, seandainya harus meneruskan perusahaan, dia tak mau jadi seperti ayahnya. Untuk apa jadi orang yang punya segalanya, dan mampu mengirim ibu berobat ke rumah sakit terbaik di luar negeri, tapi justru malah memisahkan ibu itu dengan anaknya di rumah. Hingga akhirnya, si anak tak sempat menghabiskan waktu bersama di momen-momen terakhir dalam hidup ibunya. Mendengar ucapan Alex, dari lubuk hati terdalam, Philip minta maaf, karena dia telah gagal menjadi ayah yang baik. Di tengah keheningan, Alex berkata, gara-gara sifat egois ayah, mungkin nanti Semi juga akan sedih dan menyesal, karena tak sempat menyaksikan momen-momen kelahiran bayinya. Philip pun tertampar. Ia lalu menyuruh si supir putar balik menuju rumah sakit. Di rumah pohon, pelayan dan anak buah Philip teriak memanggil-manggil Semi. Mereka diperintahkan Philip untuk menjemput dan mengantarkan Semi ke rumah sakit secepat mungkin. Ternyata dari kemarin, diam-diam Alex menyembunyikan Semi di rumah pohonnya. Waktu tahu istrinya ingin melahirkan, Semi buru-buru berangkat. Di rumah sakit, selama proses melahirkan, para tetangga terlihat cemas. Saat sedang duduk menunggu berdua, Alex mengucapkan terima kasih pada ayahnya. Philip pun terharu. Ini pertama kalinya dia mendengar ucapan terima kasih dari anaknya. Philip mengatakan, kedepannya dia akan berusaha lebih sering menghabiskan waktu bersama Alex. Tak lama kemudian, Semi keluar dari ruang persalinan. Dengan wajah gembira, dia teriak kalau anaknya perempuan. Semua orang lalu bersorak memberi selamat. Dalam kamar persalinan, ketika memandangi wajah bayi kecilnya, Semi begitu terharu. Ia kemudian mengizinkan Alex menggendong bayinya. Melihat wajah Alex yang bahagia, Philip ikut senang. Setelah semua selesai, sebelum lanjut pergi ke bandara, Philip mengajak putranya jalan-jalan terlebih dahulu untuk menikmati indahnya suasana sore di taman rumah sakit. Saat mereka berdua duduk di bangku taman, Philip melepaskan sepatu, lalu menyuruh Alex melepas sepatunya juga. Philip bilang, kata Semi nyeker di atas rumput. Rasanya geli enak, jadi gimana kalau mereka berdua mencobanya? Dengan gembira, ayah dan anak itu akhirnya menghabiskan waktu bersama, menikmati hal-hal sederhana yang terasa indah. Pas lagi jalan, Alex minta satu permintaan lagi. Dia ingin membuat suatu perusahaan baru bersama Semi, yaitu perusahaan pabrik teko.
berkepala dua. Sambil tertawa, Philip pun setuju.